لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عباد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang rahimakumullah, moga tansah kita kunjukaken raos puji lan syukur kita dumateng Allah zat ingkang tansah paring kathah kenikmatan arupi kaberkahan gesang kita ing saben wektanipun lan ngantos ing titi wanci siang menika kita tasih pinaringan nikmat ingkang utami sangat nikmat iman ingkang saged ngrantaraken kita lenggah wonten papan menika lan mugi-mugi menika akan pilih Allah tasih paring katresnanipun dumateng kita minangka manungsa-manungsa pilihanipun Allah ingkang tansah nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada satu manusia yang namanya setiap hari disebut dan didoakan oleh tidak hanya ribuan atau jutaan bahkan miliaran manusia di seluruh penjuru muka bumi ini, maka tidak lain dia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita umat Islam mengimani, meyakini beliau sebagai manusia yang diangkat oleh Allah, diputus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan satu agama yang merupakan satu-satunya agama kebenaran. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus nabi, rasul untuk membawa satu agama kebenaran. Maka kita umat Islam meyakini agama yang kita imani, yang kita yakini didawakan oleh nabi kita sebagai satu-satunya agama yang benar. Keterangan Allah tersebut dikuatkan oleh peringatan Nabi kita, la tasma'u bi ahadin min hadhil ummatil yahudi wal nasrani thumma yamutu wa la yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabina. Tidaklah mendengar salah seorang baik dari kalangan umat Yahudi ataupun Nasrani yang ketika mendengar agama yang aku bawa, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia belum mengimani
dia belum menerima agama yang aku bawa, illa kana min ashabina. Maka kata Nabi, beliau menjamin dia akan menjadi warga neraka, dia akan menjadi penghuni neraka. Kita juga mengimani Nabi kita sebagai Nabi utusan Allah yang terakhir. Maka Muhammadun aba hadin rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Muhammad itu sama sekali bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah, akan tapi dia adalah utusan Allah, wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi. Maka sebagai seorang muslim, merupakan satu bukti dari keimanan kita adalah bahwa kita wajib ketika ada seseorang, baik itu dari kalangan umat Islam sendiri, apalagi dari umat selain Islam yang mengaku sebagai nabi, maka kita punya kewajiban untuk mendustakannya. Kita juga mengimani Rasulullah SAW sebagai satu-satunya manusia yang paling mulia di muka bumi ini sejak dari ketika Allah menciptakan Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasul itu teladan-teladan yang paling baik. Maka sebagai seorang muslim juga, sebagai bukti iman kita kepada Rasulullah SAW adalah kita meyakini tidak akan pernah ada manusia sebaik apapun, semulia apapun, setinggi apapun kekuasaannya, yang kebaikannya melebihi dari Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika Nabi Muhammad diberi sekian banyak keutamaan dan kedudukan, lantas kita sebagai umatnya apa yang kita dapatkan? Jangan lupa Allah mengabarkan kepada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam, umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik di antara umat-umat nabi-nabi yang sebelumnya, di antara umat-umat beragama yang selain Islam. Ada satu ketetapan dari Allah menempatkan kita umat Nabi Muhammad sebagai umat terbaik. Maka itu wajib kita syukuri, karena selain itu juga kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Sehebat apapun pemahaman sekulerisme, sehebat apapun pendapat pluralisme yang menyamakan semua agama dan juga mengacak-acak hingga menimbulkan keraguan di tengah umat Islam terhadap Islam itu sendiri, maka kita punya satu kabar gembira. Allah akan menjaga agama ini meskipun banyak manusia yang menjauhi agama ini. Kemuliaan yang lain ketika Rasulullah mengabarkan, inna nahnu akhiru awalu yaumil qiyamah. Sesungguhnya kita adalah umat yang terakhir dan nanti akan pertama kali diakhiri di hari kiamat. Wa nahnu awwalu wa jannah, dan kita akan mendahului untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ketika beberapa saat sebelum Nabi kita wafat, beliau tidak hanya merasa yakin bahwa beliau akan menjadi penghuni surga yang paling tinggi, fi a'la ilin. Beliau masih sempat merisaukan keadaan kita, nasib umatnya di akhirat. Maka beliau tanya, bagaimana nasib umatku nanti di akhirat? Maka Allah beritahukan melalui perantara malaikat Jibril bahwa neraka oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan dimasuki oleh umat-umat Nabi yang sebelumnya, sebelum dimasuki oleh umat Nabi Muhammad SAW.
kemuliaan yang lain ketika Rasulullah mengabarkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'uha. Setiap nabi mereka punya doa yang langsung diijabah, yang mereka menggunakan doa tersebut. Wa uridu an ahtabita da'wati syafa'atil yaumil qiyamah. Aku ingin doaku aku gunakan nanti syafa'atin sebagai syafaat di ummati yaumil qiyamah, untuk umatku nanti di hari kiamat. Ini satu kemuliaan kita, satu keistimewaan kita, satu kabar gembira untuk kita. Rasulullah menjanjikan syafaat pertolongan beliau untuk kita di akhirat nanti. Kita belum bisa menjamin kematian kita menjadi kematian yang husnul khatimah. Kita belum bisa menjamin kita mati tidak membawa dosa. Kita belum bisa menjamin kehidupan al-kubur kita menyenangkan, apalagi kehidupan akhirat setelahnya. Maka ketika manusia dikumpulkan oleh Allah setelah kiamat nanti, mereka dalam kondisi sangat berat dan susah payah. Mereka berlari-lari menghampiri, baik itu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Isa alaihissalam, untuk meminta syafaat, meminta pertolongan. Tapi semua Nabi mereka menjawab, mereka tidak punya syafaat, mereka tidak punya kemampuan untuk menolong manusia tersebut. Hingga akhirnya Nabi Isa alaihissalam beliau memerintahkan, datanglah kepada Nabi Muhammad. Maka seketika Rasulullah ketika didatangi manusia, beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Santuqa wasfa'u safa, mohonlah, berdoalah, mintalah syafaat, bisa aku kasih syafaat itu. Maka Rasulullah beliau yang memberikan satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ummati, 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 tolonglah umatku wahai Tuhan, tolonglah umatku. Maka seketika Allah menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan segolongan dari umat Nabi Muhammad ke surga tanpa dihisab. Termasuk di antara sebagian umat Nabi yang mereka akhirnya dimasukkan ke neraka, namun akhirnya ditolong oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sudah pantaskah kita untuk nanti mendapatkan posisi umat Nabi yang beliau cintai dan berhak untuk mendapatkan syafaatnya? Maka tidak lain yang bisa kita lakukan minimal, ini batas minimal, bagaimana dalam hati kita tertanam rasa cinta terhadap Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum, belum dikatakan beriman di antara kalian, hatta aku habailahi, sampai aku lebih dicintai min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, melebihi kecintaannya terhadap anak-anaknya, melebihi kecintaannya terhadap orang-orang tuanya, melebihi kecintaannya terhadap semua manusia. Satu hari ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW. Beliau bertanya, ya Rasul, mata sa'ah, wahai Nabi, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi menjawab, madza a'tadullah, apa yang telah engkau siapkan untuk datangnya hari kiamat? Laki-laki tersebut menjawab, la syai'u illa an yuhibbullaha wa rasulahu. Aku tidak punya bekal apapun ya Nabi, kecuali rasa cintaku terhadap Allah dan engkau. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti dari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Ternyata rasa cinta akan mampu mempertemukan seseorang dengan yang dia cintai di akhirat nanti, baik itu di neraka ataupun di surga.
Asbab apa? Rasa cintanya. Kita tahu Rasul dijamin surga. Jika kita ingin bersama beliau, maka hal pertama tanamkan dalam diri kita rasa cinta terhadap beliau. Selanjutnya, bukti dari cinta kita, batas minimalnya lisan kita tidak pernah lupa. Lisan kita agar senantiasa senang memanjatkan salawat untuk beliau. La taj'alu buyutakum quburan wa la taj'al qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum la tughni haitsu kuntum. Kata Rasulullah, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan jangan kalian jadikan kuburanku nanti untuk perayaan. Dan sholawat kalian untukku, karena sholawat yang kalian panjatkan itu disampaikan kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap sholawat kepada Nabi yang keluar dari lisan umat beliau, dimanapun dia berada, dalam kondisi seperti apapun, maka itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Tidak harus kita melalui majlis-majlis yang banyak. Saat kita sendiri pun, baik ketika kita istirahat, baik ketika kita bekerja dan sebagainya, kita ingat Nabi, kemudian kita lafazkan salam kepada beliau, maka salawat kita Allah sampaikan kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang paling ideal lagi adalah selain cinta dalam hati kita, selain salawat keluar lisan kita, bagaimana kita setiap hari mampu menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Kehidupan umat Islam yang mengikuti sunnah beliau, maka ditetapkan sebagai kehidupan yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan pernah sia-sia hidup seorang muslim yang mencontoh sunnah Rasulullah, meskipun sunnah itu pada zaman-zaman modern dianggap sebagai pemahaman, dianggap sebagai cara hidup yang ketinggalan zaman, yang norak, primitif dan sebagainya. Tetapi kita umat Islam, kita meyakini kehidupan beliau adalah kehidupan yang agung, yang mulia. Sudah ribuan bahkan jutaan kitab-kitab yang dibuat oleh para ulama yang menggambarkan sepak terjang beliau. Maka kewajiban kita menetapkan kehidupan kita di atas sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan demikian kita ditetapkan oleh Allah menjadi umat yang tidak hanya mencintai Rasulullah, tapi juga dicintai oleh Rasulullah SAW. Cinta kita akan berbalas. Meskipun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, meskipun kita tidak mengetahui gambaran nyata figur beliau, tapi hati kita yang tertanam iman, tertanam cinta, maka insya Allah nanti akan Allah pertemukan kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. فيا أيها الحاضرون أوصيكم بتقوى الله في سري والعلن فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hadina 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minal nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.